Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Bapa yang baik, kami datang kepadamu dengan penuh sukacita dan ucapan syukur buat segala kebaikan-Mu atas kami. Kami juga bersukacita dan bersemangat untuk mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan. Biarlah perkataan dan nasihat-Mu sendiri yang kami dengar, yang disampaikan melalui hamba-Mu, boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau Tuhan pasti buka jalan. Kau Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia. Kau Tuhan pasti buka jalan. Salam Bapak Ibu, Saudara, Saudari kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya dengan Cakra dalam acara Suara Hati Gereja Injili Firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara, Saudari kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita belajar tentang isi hati Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Dengan hormat dan puji syukur, kami panjatkan di hadirat-Mu ya Bapa di surga. Kembali kami anak-anak-Mu menghadap hadirat-Mu yang kudus Tuhan, untuk datang kepada-Mu, untuk mengucap syukur dan terima kasih atas pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami lepas pribadi, di mana kami anak-anak-Mu Tuhan boleh diberi kesehatan dan kemampuan sampai saat ini berkat anugerah yang datang daripada-Mu. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan belajar mengenai apa isi hati Tuhan. Dan sebelum kami belajar ya Bapa, kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami apa maksud daripada isi hati-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah acara ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, mulai dari awal, pertengahan, sampai selesai. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, renungan yang akan kita atau yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah, saya ambil judul Melayani Tuhan sebagai nats atau dasar daripada renungan kita pada kesempatan ini. Saya ambil dari Kitab Roma pasal 12 ayat 1. Kitab Roma pasal 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu
yang sejati. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tak kala kita jalan-jalan di suatu tempat, ketika kita naik ke suatu tempat yang tinggi, misalnya di suatu pegunungan, ketika kita melihat di sekeliling kita begitu besar anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita, begitu indah anugerah Tuhan kepada manusia ciptaannya. Dengan demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih, anugerah-anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita selama ini, kadang-kadang kita sebagai manusia lupa mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Perlu kita ketahui bersama bahwa Tuhan menempatkan kita di dunia ini dengan maksud dan tujuan yang begitu besar. Tuhan mempunyai tujuan yang besar di dalam hidup kita masing-masing. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, saya himbau kepada kita semua sebagai umat yang percaya kepadanya. Seperti apa yang dikatakan pada Roma pasal 12 ayat 1 tadi, marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan sebagai persembahan hidup untuk melayani Tuhan. Artinya bahwa selagi kita diberi kesempatan oleh Tuhan sampai saat ini, kita diberi kesehatan, kita diberi kemampuan, kepintaran atau kepandaian intelektual yang tinggi, berkat dan anugerah. Apakah kita sudah memberikan hidup kita kepada Tuhan untuk menyenangkan Tuhan? Oleh karenanya, Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih jemaat Gereja Injili Firman Tuhan atau yang mendengar firman Tuhan pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama memanfaatkan waktu yang diberikan Tuhan selama kita masih hidup di dunia ini. Karena kita tahu waktu kita kapan akan dipanggil Tuhan. Ketika kita nanti sudah dipanggil oleh Tuhan, tidak ada lagi saudara-saudari, Bapak, Ibu yang kekasih, kesempatan kita untuk menyenangkan Tuhan. Selagi masih kita ada di dunia ini, marilah kita melayani Tuhan sebaik mungkin. Ya, mari kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Seperti apa yang disampaikan pada Matius pasal 28 ayat 19 yang mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya, Tuhan telah memerintahkan kepada kita untuk memberitakan firman Tuhan dimanapun kita berada. Oleh karenanya Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, apa yang disampaikan oleh Tuhan itu, mari kita laksanakan. Ya. Ketika kita diberi fisik yang kuat, ya, marilah kita mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan nanti ketika Bapak, Ibu, Saudara-saudari mengalami sakit, mengalami stroke, tidak bisa berbicara atau tidak bisa jalan, baru minta tolong kepada Tuhan. Ketika saudara diberi kesehatan yang baik, ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak menyampaikan atau memberitakan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Bapak, Ibu, ya, pada kesempatan ini marilah kita
bersama-sama memberitakan kebenaran firman Tuhan, agar firman Tuhan ini dapat didengar oleh seluruh umatnya, sehingga melalui kita, melalui anak-anaknya, mudah-mudahan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Apalagi pada saat-saat ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih, kita sedang dalam masa pandemi virus corona. Saya yakin bahwa kejadian ini adalah karena seizin Tuhan. Mungkin selama ini umatnya di seluruh dunia ya lebih banyak meluangkan waktunya untuk kepentingan duniawi. Sehingga dengan adanya virus corona atau pandemi ini, ya, setidaknya sebagai umat percaya atau anak-anaknya di muka bumi ini banyak waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Bapak Ibu dan saudara-saudari, saat ini, situasi saat ini yang sedang kita alami, marilah kita pergunakan waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan, agar kita semakin dekat dan semakin dikuatkan kita di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya Bapak Ibu, firman yang baru saja kita dengar bersama dapat menjadi berkat dan anugerah di dalam kehidupan kita bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa kembali. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang baru saja kami renungkan, dan kiranya firman ini Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada Bapa, agar firman ini tetap hidup di dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga dimanapun kami berada Bapa, dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, dan kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.